Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Alif Regi dengan NIM 121301003 dari jurusan Hukum Keluarga. Di sini saya akan memaparkan atau mengulas materi dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15 dalam mata kuliah Politik Hukum Islam guna untuk menyelesaikan tugas UAS Politik Hukum Islam. Baik, langsung saja kepada materi atau pertemuan yang ke-9, yaitu tentang pemikiran politik hukum Islam menurut Hasbi As-Siddiqi. Hasbi As-Siddiqi merupakan seorang ulama dan penggiat Islam yang selalu menyelaraskan hukum-hukum fikih dengan tuntunan perkembangan zaman yang diwariskan oleh para mujtahid. Ia merupakan seorang yang modernis dan pemaharu Islam di Indonesia. Hasbi As-Siddiqi merupakan seorang cendekiawan muslim yang lahir di Luk Sumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 Masehi. Dalam pemikiran Hasbi As-Siddiqi menegaskan bahwa kita harus memperhatikan kemaslahatan masyarakat yang menjadi dasar bagi hukum. Menurut Hasbi As-Siddiqi, sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum pokok yang terdiri dari Al-Quran dan Sunnah, dan ada sumber hukum yang dipautkan kepada sumber-sumber hukum pokok, yaitu ijma' dan qiyas. Ia juga berpendapat bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan elastis, sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian, ruang lingkupnya mencakup segala aspek kehidupan manusia. Selanjutnya, dengan merujuk kepada buku karya Hasbi As-Siddiqi, beliau berpendapat bahwa hukum Islam adalah pembahasan tentang sendi-sendi hukum, prinsip-prinsip hukum, pokok-pokok hukum, kaidah-kaidah hukum yang dibina atas undang-undang Islam. Hukum Islam sangat penting diterapkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk ke dalam politik di sebuah negara. Hal ini dilakukan agar terciptanya suatu undang-undang yang sesuai dan bersumber pada ajaran Islam. Kemudian lanjut pada pertemuan yang ke-10, pemikiran politik hukum Islam menurut Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi merupakan seorang ulama kontemporer yang sangat ditunggu fatwanya oleh masyarakat muslim internasional. Ulama kelahiran Mesir tahun 1926 adalah ulama yang sangat produktif. Ia telah menulis berbagai hal tentang Islam. Tercatat lebih dari 20 buah judul buku yang telah diciptakannya. Al-Qaradawi memiliki pandangan terhadap politik hukum Islam, yaitu bahwa Islam dan negara tidak dapat dipisahkan. Dapat dilihat melalui beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan normatif, menekankan kepada nas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pendekatan deskriptif atau historis, menekankan kepada tugas-tugas Nabi. Kemudian terakhir, tabiat Islam. Kemudian, berdasarkan pendapat Al-Qaradawi tentang partisipasi, Yusuf Al-Qaradawi juga memperbolehkan seorang muslim berpartisipasi atau ikut serta dalam pemerintahan non-muslim. Pola yang dijelaskan Al-Qaradawi dalam pemikirannya selama ini ialah dengan menjadikan suatu posisi poros tengah untuk merangkul dan menjembatani ketegangan atas dasar pemikiran yang saling berseberangan. Ciri yang dijabarkan dalam pemikiran Al-Qaradawi seperti yang pertama, menjauhi kejumudan dalam memahami teks Al-Quran dan hadis. Yang kedua, berpegang pada ulama terdahulu. Yang ketiga, menolak pemikiran barat. Yang keempat, fokus terhadap fikih prioritas. Dan yang terakhir, kemaslahatan hal utama daripada jumhur ulama. Dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir Yusuf Al-Qaradawi di dalam interpretasi nilai-nilai syariat Islam yang menitikberatkan pada permasalahan umat dan menghindari kejumudan berfikir berlandaskan teks-teks Al-Quran dan hadis sebagai dasarnya. Dalam pemikirannya, Al-Qaradawi menolak sistem pemerintahan yang dipakai oleh kaum yang berpandangan sekuler, yang memisahkan antara agama dan negara. Kemudian pada pertemuan ke-11 membahas tentang pemikiran politik hukum Islam menurut Hazairin. Hazairin merupakan seorang akademisi hukum yang menaruh perhatian kepada perkembangan hukum Islam pada abad ke-20.
Azairin lahir pada tanggal 28 November 1906 di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dalam pemikirannya, menurut Azairin, penyebab utama kebekuan pemikiran hukum di Indonesia ialah karena fikih yang diproduksi oleh para ulama belum mengalami pembaharuan pemikiran sebagai kajian yang dibahas dalam perkara hukum Islam. Akibatnya, pemikiran hukum Islam tidak mampu berkembang secara kontekstual dalam menjawab persoalan yang ada. Azairin merupakan salah seorang tokoh yang sangat gigih dalam menyuarakan dan memperjuangkan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Ia mengatakan bahwa Indonesia akan bahagia jika hukum yang berlaku di Indonesia adalah syariat Islam, sekurang-kurangnya hukum yang tidak bertentangan dengannya. Dalam keadaan ini, beliau menyerang keras teori reseptie yang dikembangkan oleh para ahli hukum Belanda. Ia menganggap teori ini merupakan teori iblis, karena teori ini sangat memusuhi berlakunya hukum Tuhan di Indonesia. Azairin merupakan seorang tokoh pembaharuan yang menganjurkan untuk berijtihad. Untuk mengembangkan gagasan ini, beliau membentuk mazhab hukum di Indonesia. Gagasan mazhab di Indonesia tersebut berupaya untuk memadukan hukum Islam dengan budaya dan realitas masyarakat Indonesia. Tentu supaya hukum Islam yang berkembang di Indonesia tidak didominasi produk fikih klasik yang pengaruhi oleh budaya Barat. Selanjutnya, pada pertemuan yang ke-12 membahas tentang pemikiran politik hukum Islam menurut Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah salah satu tokoh pemimpin yang sangat penting. Muhammad Abduh terkenal dengan bapak peletak aliran modern dalam Islam karena kemauannya yang keras untuk melaksanakan pembaharuan dalam Islam dan menempatkan Islam secara harmonis dengan tuntunan zaman modern dengan kembali kepada kemurnian Islam. Muhammad Abduh dilahirkan pada tahun 1849 Masehi di Mahallah Nars, suatu perkampungan agraris termasuk Mesir Hilir di Provinsi Garbia. Kemudian gagasan pemikiran politik hukum Islam menurut Muhammad Abduh dapat terlihat dalam beberapa hal. Di antaranya, yang pertama arti tanah air. Menurut Muhammad Abduh, menggariskan kedudukan tanah air dengan adanya hubungan yang erat dari seseorang warga negara dengan tanah airnya. Kemudian yang kedua, demokrasi dan pemerintahan. Prinsip demokrasi harus dipegang bersama baik oleh penguasa maupun rakyat biasa. Menurut Muhammad Abduh, kalau prinsip demokrasi menjadi suatu kewajiban bagi rakyat dan penguasa bersama-sama mewujudkan kebaikan diri dan masyarakat. Yang ketiga, hubungan undang-undang dengan sosiokultural. Menurut Muhammad Abduh, fungsi undang-undang hanya untuk memelihara keadaan yang sudah ada, bukan untuk mengadakan perubahan secara serentak. Perubahan akhlak dan adat umat hanya bisa dicapai dengan pendidikan dan bukan dengan undang-undang. Selanjutnya, pada pertemuan ke-13 membahas tentang pemikiran politik hukum Islam menurut Ali Yafi dan Kiai Haji Sahal Mahfud. Di antara tokoh-tokoh yang berusaha mengembangkan fikih dengan pendekatan sosial adalah Ali Yafi dan Kiai Haji Sahal Mahfud. Keduanya merupakan tokoh ahli dalam bidang fikih yang mencoba menggagas fikih yang bernuansa sosial. Beliau berusaha berijtihad dan memperkenalkan bahwa fikih bukanlah sesuatu yang kaku seperti yang dipahami oleh kebanyakan masyarakat tentang fikih yang sangat formalistik dalam konteks sosial yang ada. Sehingga ajaran syariat yang tertuang dalam fikih terkadang terlihat tidak searah dengan bentuk kehidupan praktis sehari-hari. Berikut ini merupakan pemikiran Ali Yafi tentang fikih sosial. Tokoh ini lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Muhammad Ali Yafi. Beliau merupakan seorang ulama yang visioner dan sangat dalam ilmunya dalam bidang fikih. Ia lahir pada tanggal 1 September 1926 di Donggala, Sulawesi Tengah. Ali Yafi mengajukan 5 tema utama agar dapat memahami Al-Quran secara utuh, yaitu yang pertama, penegasan dan penguatan eksistensi wahyu.
kedua pengenalan masalah ketuhanan, ketiga pandangan terhadap Islam, keempat pengenalan manusia dan kemanusiaan, dan yang kelima pandangan terhadap masalah kehidupan. Berikut pemikiran atau hal-hal yang disampaikan Al-Yafi dalam bidang fikih terkait dengan kehidupan sosial, di antaranya fardu kifayah, konsep hak asasi manusia atau HAM, pengelolaan zakat, lingkungan hidup, dan yang terakhir mengenai pakaian. Kemudian pemikiran fikih sosial menurut Kiai Haji Sa'al Mahfud. Dalam proses pengambilan hukum oleh beliau berdasarkan tipologi pemikiran hukumnya dalam dua pemikiran, yaitu pemikiran tekstualis dan pemikiran kontekstualis. Rumusan fikih sosial menurut Kiai Haji Al-Yafi dan Kiai Haji Sa'al Mahfud sama-sama berbicara dalam dimensi sosial. Kemudian secara kontekstual atau secara konseptual fikih sosial yang digagas keduanya masih belum memberikan rumusan konsep yang jelas mengenai fikih sosial. Kemudian Kiai Haji Al-Yafi dalam penyebaran fikih sosialnya mengembangkan pada konsep fardu kifayah, sedangkan Kiai Haji Sa'al Mahfud dalam penyebaran fikih sosialnya mengembangkan pada konsep muqasid syariah. Kemudian pada pertemuan yang ke-14 membahas tentang pemikiran politik hukum Islam menurut Ibrahim Hussein. Ibrahim Hussein merupakan seseorang yang dikenal sebagai salah satu figur kunci yang tidak bisa dipisahkan dalam perjalanan hukum Islam di Indonesia. Ibrahim Hussein lahir pada tanggal 1 Januari 1917 Masehi di Tanjung Agung, Bengkulu, dan wafat pada tanggal 7 November 2001. Perjalanan intelektualnya dimulai pada Madrasah Al-Saghaf dan dirampungkan di Al-Azhar, Mesir. Di antara pemikiran politik hukum Islam Ibrahim Hussein yaitu keharusan taklid bagi mereka yang tidak mampu berijtihad dan keharusan ijtihad bagi orang yang mampu dan memenuhi syarat ijtihad. Beliau juga membolehkan talfik meskipun hanya untuk mencari keringanan. Terdapat 9 metode yang digunakan Ibrahim Hussein dalam reaktualisasi hukum Islam. Di antaranya adalah yang pertama kontekstualisasi Al-Quran dan Hadis, yang kedua penggalakan masalah mursalah, yang ketiga memfikihkan yang qat'i, yang keempat menggunakan ijma' sahabat, yang kelima sosialisasi syaddu zariyah, yang keenam penggunaan istishab, yang ketujuh menggunakan kaidah fikih atau usul fikih, yang kedelapan memfikihkan hukum qat'i, kemudian yang terakhir pendekatan takwali. Sebagian fatwa kontroversial beliau yaitu mengenai kebolehan keluarga berencana atau KB, donor organ tubuh, dan eutanasia. Sedangkan kontribusi yang diberikan oleh Ibrahim Hussein bagi pengembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia yaitu dengan mendudukkan fikih pada proporsi yang sebenarnya. Ibrahim Hussein mengklasifikasikan hukum Islam menjadi dua, yaitu hukum Islam kategori syariah dan hukum Islam kategori fikih. Selanjutnya, mengembangkan rasa dan sifat tasamuh atau toleran dalam bermazhab atau mengikuti pendapat salah satu seorang imam mujtahid dengan mengajak umat untuk mau mengikuti pandangan yang lebih sesuai dengan tuntunan kemauan zaman. Terakhir, mengembangkan pendapat bahwa orang awam tidak terikat dengan mazhab manapun. Dan dengan demikian, boleh saja seorang berpindah mazhab, apalagi kalau ternyata mazhab yang baru lebih kuat dalilnya, lebih luas wawasannya, dan lebih membawa kepada kemaslahatan. Kemudian pada pertemuan yang terakhir atau pertemuan yang ke-15 membahas tentang pemikiran politik hukum Islam menurut Munawir As-Sajali. Munawir As-Sajali merupakan seorang intelektual muslim Indonesia yang juga menjabat sebagai Menteri Agama. Beliau memunculkan ide tentang reaktualisasi ajaran Islam dengan mengedepankan aspek maslahah. Gagasan tersebut dilontarkan Munawir pada tahun 1885 dan direspon oleh Yayasan Para Madinah. Munawir As-Sajali lahir di Desa Karanganom, Klaten, Jawa Tengah pada tanggal 7 November 1925.
Ia merupakan anak tertua dari 8 bersaudara. Reaktualisasi ajaran Islam dalam pembaharan hukum Islam di Indonesia menurut pemikiran Munawir diantaranya adalah: yang pertama, kasus pembagian harta warisan. Berangkat dari pemahaman surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan bahwa bagian warisan harta untuk anak laki-laki adalah 2 kali yang diberikan kepada anak perempuan. Munawir berusaha untuk mengkontekstualisasi ajaran Islam dengan mendekonstruksi masalah pembagian harta warisan. Kemudian yang kedua, kasus bunga bank. Bunga bank yang oleh umat Islam biasa disebut riba mempunyai arti tambahan baik berupa tunai, benda maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam membayar selain jumlah uang yang dipinjam pada hari jatuh tempo. Bisa dipahami bahwa konsep reaktualisasi yang dilontarkan oleh Munawir sebenarnya tidak menghapus apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi pada dasarnya bukan sesuatu hal yang baru. Dalam hal ini, Munawir menawarkan 3 cara metodologi dalam berijtihad, yaitu dengan adat, kemudian nasak, kemudian yang ketiga maslahah. Adapun teori yang sering dipakai atau sering ditiru oleh Munawir yaitu teori dari Abu Yusuf yang berbunyi al-hukmu yadurru ma'a ilatihi wa wujudan wal adaman, yaitu bahwa hukum itu beredar menurut ilat, baik ada maupun tidak adanya. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan datang pada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.